Kali ini kita berkunjung ke suatu tempat yang berada di pinggir kota Bagansi Api-Api. Tempat pemakaman suku Tionghoa atau yang lebih dikenal dengan sebutan kuburan Cina oleh warga sekitar. Menjadi pemakaman satu-satunya di Indonesia jika dilihat dari jenis, tata cara, dan bentuk ritualnya. Menarik untuk diceritakan karena keunikannya. Berada di tengah perkampungan suku Melayu menandakan perbedaan, bukan suatu permasalahan di kota ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Saat ini kita berkunjung di pemakaman Buddha yang berada di wilayah Bagansi Api-Api, Rokan Hilir, Provinsi Riau. Ya, Pak. Bersama kita saat ini telah hadir Bapak Siswaja Mulyadi atau lebih dikenal dengan Pak Aseng. Beliau kebetulan bisa dikatakan di sini pembina lah Pak ya, bagi kawan-kawan Tionghoa yang ada di sini. Tokoh kan bisa aja membina Pak, gitu kan. Jadi dengan kehadiran Bapak di sini bersama kami, ya terima kasih sebelumnya karena sudah diizinkan datang kemari, ditunjukkan tempatnya. Tempat ini Pak, kami dengar ada cerita yang agak unik. Ya. Mungkin hanya ada di Rokan Hilir. Mungkin hanya di Indonesia, Pak. Mungkin hanya ada di Indonesia. Ya. Tentang tata cara ritual yang Proses pemakamannya itu tanggal harinya ditentukan, mencari yang baik-baik mungkin Pak ya. Nah, maksud kedatangan kami ke sini tidak hanya berkunjung melihat-lihat, ingin menyampaikan ke kawan-kawan yang ada di sana agar sama-sama menyaksikan di sini. Kita jelaskan penjelasan dari Bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kawan-kawan di sana dan ada kunjungan ke sini, semua yang ada di sini ikut menjaga, itu tujuan kami. Pertama kami mau tahu, ini kan bangun seluas ini Pak. Ya. Artinya kan sudah izin dengan pemerintah daerah bahwa ini dialokasikan. Kemudian mulai dibangunnya kapan? Jadi gini Pak, saya kira kedatangan warga Tionghoa ke Bagansi Api-Api ini kurang lebih 1870-an. Dan sejak ada orang di sini, tentu kuburan itu sudah mulai ada. Sebetulnya ini bukan adalah kuburan yang pertama. Ada kuburan di sebelum sampai kuburan sini, ada sebelah kanan. Di situ ada satu kuburan kecil yang memang sudah menjadi tempat perkuburan orang Tionghoa pada awalnya mereka ke sini. Di arah kita keluar nanti sebelah kanan. Sebelum ini, berarti terus, lebih duluan. Lebih duluan itu, lebih tua ini. itu, Okay. lebih tua itu. Tapi karena kondisi di sana secara luasan juga kecil dan kurang, sempit ya, fasilitasnya juga kecil, warga itu. Betul. Maka terakhir mereka pindah ke sini. Jadi kalau kita bilang kuburan itu kapan ada, ya saya kira semenjak masyarakat Tionghoa berdiri ke sini tentu kuburan mulai ada. Karena pasti ada proses kelahiran, kematian. Nah, sementara diyakini dari beberapa sumber literasi yang pernah kami tahu bahwa Bagansi Api-Api itu didatangi oleh masyarakat Tionghoa itu kurang lebih 1870-an. Gitu. Jadi mungkin ya prosesnya kita bilang setelah mereka datang tentu di saat itulah pasti mulai ada orang meninggal, orang sakit, orang lahir dan sebagainya. Jadi saya yakin bahwa kuburan ini tentu karena ini bukan yang pertama, tentu ini lebih tua. Mungkin ini adalah tahun 1900-an. Yang di sana bisa jadi adalah sekitar 18 Oh, yang tertua di sana. Yang lebih tua ada di sana, mungkin 1890 atau 1880. Ya. Di sini mungkin 1900-an. Sementara yang ada di Pelabuhan Baru itu mungkin di atas 1900-an. Gitu. Untuk itu yang tempat mungkin ini sendiri mungkin 1900-an. kurang lebih saya kira seperti itu karena melihat kedatangan
warga Tionghoa ke Bagan Siapiapi dan 18 begitu majunya, begitu banyaknya penduduk masyarakat Tionghoa pada tahun 1900-an itu, saya yakin bahwa ini mulai dibuka sekitar itu. Ya. Mungkin kalau dari segi tahunnya mungkin saya bisa sampaikan seperti itu. 1900-an ya. Ya. Nah, begitu masuk tadi Pak, Ya. begitu masuk kan, saya namanya pertama kali, Ya. dari depan ke sini, dari pintu gerbang ke sini itu mungkin jaraknya ini sekitar 100 meter ini. Ya. Masih belum habis sampai ke ujung. Betul. Bisa dikatakan kita berada di tengah-tengah ini sekarang. Ya. Ya. Ada perbedaan bentuk makam Pak. Oke. Karena saya tidak terlalu paham saudara-saudara kita Tionghoa ini pemakaman Buddha ya Pak. Betul, Nah, betul. kebetulan mayoritas Agama suku Buddha. Tionghoa. di Betul. sini. Saya lihat yang pertama ada atap nipah. Betul. Nipah ini kalau orang-orang kampung bilang Atap rumah. atap rumah dari Rubiah. rubiah. Ya. Nah, ada yang ditutupi daun pohon nipah. Ada yang ini makam baru pertama kali saya lihat. Ya. Bentuknya bantal. Bentuknya bantal, Coba, roti dekat-dekat, bantal. agak dempet. Iya betul, mirip roti bantal. Nah, Memang itu namanya kemudian roti bantal. ada satu yang saya lihat umum. Betul. Saya melihat itu umum. Saya pernah lihat beberapa kuburan pemakaman Cina, bentuknya umum seperti itu. Betul. Yang besar di sana juga Umum. saya lihat. Ya. Yang agak unik itu yang ini. Kemudian yang itu Pak, baru pertama kali ini saya lihat. Mungkin ada kesediaan Bapak menjelaskan ini. Oke, kalau gitu mungkin kita langsung ke site aja. Mungkin kita lebih jelas dan lebih dekat. Mungkin kita bisa menyampaikan sedikit informasi. Dari sini Pak. Dari sini. Ya. Ya. Yang kita lihat sekarang ini, yang ada di sini, ya, terutama yang atapnya baru, ya, atapnya baru. Ini berarti baru mungkin dikebumikan dalam tempo mungkin seminggu atau sebulan. Ini kan kita lihat ada 3 sebetulnya bentuk daripada kuburan yang ada di sini, terutama kita bilang di hilir ini. Ya, ada yang ditutup nipah, ada yang seperti roti bantal, ada yang di sana yang bentuknya umum, ya. Jadi kalau orang datang atau proses penguburan itu dimulai dari pada saat peti atau jenazah itu diangkat oleh keluarga mereka, diangkat oleh para pengurus yayasan datang masuk ke sini, itu akan ditaruh seperti ini, gitu, ya, akan ditaruh seperti ini, ya. Bagi yang baru yang kita lihat atap nipah berarti menandakan bahwa itu baru dilakukan penguburan. Kalau yang sudah mulai turun, sudah mulai ringsek, itu berarti sudah lama. Dan itu waktunya akan diperhitungkan. Kalian ada foto-foto. Betul. Jadi ini untuk sarana untuk mengenal supaya keluarga bisa tahu. Ini tulisan bahasa. Ya, ini tulisan Mandarin. Mandarin. Ini tulisan bahasa Mandarin. Ini ada di sini nama, ada di sini menyatakan dia asalnya orang mana, ya. Terus di sini ada marga. Kayak ini marga. Kebetulan satu marga dengan saya, ya. Terus di sini juga ada tanggal dia meninggal, ya. Terus di sini dia ada menyatakan dia ada Hokkien atau enggak, ya. Terus dia misalnya ada satu lagi ada Kim Meng kelompok itu atau enggak. Di bawah ini langsung jasad atau ada ditutupi peti? Jadi orang Tionghoa ini kan untuk proses pemakaman memang sedikit berbeda dengan orang Muslim atau kita bilang dengan Kristen. Ya rata-rata kalau Kristen sama Tionghoa sama, mereka itu sebelum mereka dikebumikan mereka masukkan dalam peti. Peti jenazah dibawa sampai ke sini akan ditaruh seperti ini di sini, ya. Bagi mereka yang mungkin secara ekonomi masih biasa-biasa aja, mereka akan taruh di sini. Bagi mereka yang mampu, bisa mereka memberi tempat yang lebih besar dengan tanah yang lebih luas. Nah, bagi yang umum, rata-rata akan seperti ini. Dan mereka akan menaruh di sini. Maksud saya tadi itu untuk luas yang bagian dengan atap nipah ini Pak. Untuk luasnya sendiri, tanahnya ukurannya berapa? Kalau untuk satu
proses apa untuk menaruh nipa ini saya kira tidak besar ya, panjangnya paling ada sekitar 4 meter. Terus lebarnya kan juga sempit, paling satu jenazah itu sekitar 2 meter. Ya, ini hanya untuk tempat menaruh sementara, karena setelah ditaruh selama kurang lebih 3 sampai 4 tahun, ya, jasad itu akan membusuk secara alami. Setelah proses pembusukan yang terjadi, barulah pihak keluarga mencari hari, mencari tanggal yang baik. Dan di bulan lain, biasanya di bulan Cengbeng, itu mereka akan melakukan proses kutip tulang. Atau istilah Tionghoanya adalah kyokut. Kyokut. Jadi yang dari sebelah sini? Ya, jadi setelah 3 sampai 4 tahun proses pembusukan alaminya terjadi, daging segala macam yang melekat di kulit manusia ini hancur, maka tulang-tulang itu akan dikumpul, dimasukkan di dalam satu tempat, dibersihkan, dijemur, ya. Setelah siap, setelah bersih mereka jemur, baru mereka masukkan dalam kendi. Nah, kendi-kendi itu mereka kumpulkan, baru mereka taruh di dalam ruangan. Jadi di depan kita itu ada ruangan yang terbuat dari kayu, itu adalah ruangan rumah tulang, ya, rumah tulang. Itu sama fungsinya dengan sama. Yang di sana kebetulan karena ada donasi, ada donatur dari pengusaha yang ada di Jakarta, namanya Toke Baut, ya. Jadi beliaulah yang bangun itu, sehingga itu dibangun secara permanen dan itu diberikan cuma-cuma kepada masyarakat yang ada di bagian Siapiapi. Mereka bebas untuk menaruh kendi-kendi yang berisi tulang daripada keluarga mereka untuk ditaruh di rumah tulang itu. Jadi ini rumah yang dibangun, mungkin rumah ini juga sudah ratusan tahun juga, ya, karena saya berkala juga dipelihara dan karena kondisinya memang. Awalnya apa dulu nih? Awalnya kan berusia. Awalnya dulu memang untuk bangunan ya, ini atau bangunan lain dulu? Jadi bangunan ini memang dibuat khusus untuk itu. Oke, baik. Karena jumlah kendi tahun 1900 berapa? Saya gitu. kira saya kurang hafal juga, saya juga kurang tahu karena juga mungkin catatan tentang itu juga nggak ada. Tapi kurang lebih ya mungkin di tahun 1900-an itu, karena di sini mulai banyak orang, tentu kebutuhan itu banyak, tentu akan dibangun semacam gudang. Gudang itu dibangun, ya, sudah dibangun, mereka akan bikin rak. Rak itulah nanti akan ditaruh. Jadi di rak itulah akan dibagi-bagi sekatnya. Jadi setiap orang atau setiap yang meninggal itu boleh menaruh kendinya yang berisi tulang untuk ditaruh di sana. Di sana, ditaruh di gudang itu. Dan secara berkala mungkin pada saat hari-hari besar itu mereka bisa sembahyang di sana pada saat-saat Cengbeng misalnya, hari-hari besar. Terus selain itu ada sebagian masyarakat juga mungkin karena persoalan tempat juga mungkin terbatas atau karena juga memudahkan mereka bisa setiap saat mereka melakukan ziarah ke kuburan mereka masing-masing. Tentu terakhir ada yang melakukan pemakaman. Jadi tulang-tulang yang sudah disimpan di dalam kendi itu dimakamkan kembali dan dibikin kuburan seperti itu. Yang kita lihat di sana seperti roti bantal yang bersusun, ya. Jadi setelah dari kendinya sudah siap, itu mereka taruh lagi di sana untuk bisa mereka bebas melakukan ritual. Jadi yang kita lihat di sana itu adalah kuburan-kuburan yang bentuknya seperti roti bantal. Ya memang itulah memudahkan. Berarti ini tadi bentuk pertama yang Iya, ini proses awalnya di sini. Proses awal di sini dipindahkan setelah 3-4 tahun setelah terjadi pembusukan secara alami, dipindahkan ke gudang dalam tulang. Kendi. Betul. Dengan ritual-ritual tertentu yang seperti kita katakan tadi hanya ada di bagian Siapiapi satu-satunya di seluruh Indonesia. Iya, betul. Kalau di luar Indonesia ada yang melakukan ritual seperti ini? Kalau masalah ritual, saya kira di semua daerah ada. Cuma yang seperti yang unik, yang ingin kita sampaikan adalah proses pemakaman yang seperti ini. Bahwa jenazah yang masuk, ya,
itu tidak dikubur di dalam tanah, tapi dikubur di atas tanah dan Ya, cuma ya. hanya ditutup dengan apa? Berarti bisa kita katakan ini terjadi di bagan si api-api di seluruh belahan dunia untuk Iya, Buddha di khususnya di kawan-kawan kita, saudara kita etnis Tionghoa di sini gitu, Pak. jadi memang ini menjadi sesuatu yang unik, sesuatu yang ingin saya sampaikan bahwa ini memang unik dan memang tidak ada duanya. Jadi kalau kita melihat, misalnya kita sering ke Toraja, kita melakukan wisata misalnya, kita di sana juga diajak untuk berkunjung ke makam yang ada di gua. Di sana kita ditunjukkan prosesi bagaimana pemakaman dilakukan oleh orang-orang Toraja. Ya, ada yang mungkin disimpan di gudang mereka, di rumah mereka. Terus di setiap tahun dilakukan tukar baju, ya itu yang di Toraja. Tapi kalau di bagian si api-api, proses penguburannya itu hanya ditaruh di atas tanah dan ditutup dengan daun nipah. Daun nipah ini di dalam peti ditutup dengan daun nipah. Ya, dan dibiarkan proses secara alami. Dibuatlah seperti nisan-nisan bertuliskan informasi. Iya. Untuk proses ke dalam juga nanti dituliskan tetap sesuai dengan ini. Pasti ada nama keluarga yang melekat. datang tetap mencari nama dan tulisan marga. Betul. Baik. Nah, kemudian Pak, yang umum saya lihat itu yang sebelah sana, mungkin kita bisa ke sana dulu, Pak. Lihat apa? Ini Pak, seperti yang saya bilang tadi, ini kan yang umum dilihat itu. Ini. Ya. Yang makam sebelah sini. Kalau yang dari sini ada enggak prosesnya yang sama, misalnya dimasukkan lagi ke dalam? Enggak, ini sini permanen langsung. Oh, saya kira kalau yang di sini enggak. Jadi di sini prosesnya rata-rata adalah mereka misalnya setelah meninggal, mereka berbicara mungkin dengan pemilik atau pengurus yayasan ini. Terus juga mereka meminta atau melihat ada nggak lokasi tanah yang lebar yang mungkin secara ekonomi mereka mampu untuk mereka jangkau. Jadi biasanya yang bikin seperti ini adalah orang-orang yang kondisi ekonominya sudah mapan, mampu, makanya mereka bisa membeli tanah pekuburan yang lebih lebar. Berarti ini yang umum tetapi berasal dari keluarga menengah ke atas. Betul. Gitu. Ini yang secara umum. Iya. Betul-betul secara umum, ini umum tetapi berasal dari keluarga yang mampu, ekonomi menengah ke atas yang mampu. Nah, yang saya ini belum pernah lihat, ini baru pertama kali, ini sudah pernah lihat dan saya baru Bapak kasih tahu tadi, ini umum untuk keluarga yang mampu. Bisa kita ke sana, Pak? Oke. Jadi yang ini, tempat ini kan bisa dipakai untuk secara terus-menerus. Kenapa? Karena atap-atap ini kan hanya dipakai mungkin 3-4 tahun secara bergantian. Nanti lokasinya itu bisa dipakai lagi oleh orang lain mungkin 3-4 tahun ke depan. Karena setelah ritual pindah ke sini. Betul, gitu. Karena setelah dia dikutip tulangnya, diambil, dibersihkan, mereka masukkan ke kendi, itu mereka sudah melakukan ritualnya itu di dalam gudang itu atau di dalam sana yang permanen. Pemakaman kendi-kendi yang sudah dikumpulkan tulangnya dan di pemakaman di tempat roti bantal itu sebetulnya berbentuk roti bantal. Iya, jadi dikubur dengan bentuk seperti roti bantal. Sebetulnya era kaitannya sebetulnya dengan filosofi daripada orang Tionghoa. Orang Tionghoa juga punya filosofi bahwa di masa mereka meninggal, mereka juga tidak mau kondisi jasad mereka atau tulang belulang mereka itu terendam air. Ya, karena kalau mereka terendam air itu sesuatu yang memang ya kita bilang menyakitkan bagi si almarhum, itu juga tidak akan memberikan kebahagiaan, kesuksesan bagi keluarga almarhum itu sendiri gitu atau para keturunannya gitu. Maka mereka selalu berusaha bagaimana supaya kuburan orang Tionghoa itu kalau bisa duduk di atas bukit melihat ke laut atau istilahnya adalah Chesua Hyonghai. Nah, ini sengaja dimasukkan dalam kendi dan diangkat supaya dia tinggi dan dia tidak kena air. Di samping karena luasan daripada kuburan ini juga sangat terbatas sehingga tidak mampu menampung jumlahnya masyarakat Tionghoa yang ingin dikuburkan di bagasi api-api. Oke, baik Pak. Nah, ini kan dari gudang pindah kemari. Dibuatlah bentuknya sedemikian rupa,
pengelola juga memikirkan bentuknya sedemikian rupa agar filosofi tadi tetap terjalankan. Pernah tidak Pak, yang dari makam pertama tadi dipindah ke gudang, belum sempat dipindah kemari, kendinya tidak pernah didatangi keluarga? Ada tidak? Secara detail saya sih nggak pernah dengar ya, nggak pernah dengar. Tapi rata-rata. Tapi saya kira sih, ya kan keluarga ini kan banyak karakter. Ya pertama mungkin apakah keturunan daripada setiap keluarga itu betul-betul memahami ajaran filosofi tentang menghormati para leluhur itu adalah satu kewajiban. Apakah mereka memahami itu? Kan gitu. Ya saya kira di setiap orang, tidak hanya di orang Tionghoa, ya menghormati yang lebih tua, menghormati para leluhur itu adalah satu keharusan. Ya. Jadi bisa saja, ya alasan kedua adalah bahwa mungkin keturunan daripada si almarhum ada juga yang sudah pindah, kita bilang pindah keyakinan, domisili, pindah keyakinan, berdomisili pindahnya, atau dia pindahnya domisili, kemampuan ekonomi yang kurang sehingga menyebabkan mereka sulit untuk datang ke bagian. Tidak menutup kemungkinan ada kejadian seperti itu ya Pak. Tidak menutup kemungkinan, tapi secara detail kita nggak tahu siapa-siapa yang itu. Tapi mudah-mudahan filosofi ini betul dijaga oleh para leluhur, para keturunan mereka, sehingga mereka bisa mengupayakan, ya seberapa pun sulitnya setiap tahun mereka meluangkan waktu. Makanya pada saat perayaan Cengbeng, ya Cengbeng ini apa? Cengbeng ya. Perayaan Cengbeng itu adalah perayaan berbakti kepada leluhur, berbakti kepada orang tua leluhur mereka yang sudah meninggal, dan mereka harus mendatangi ziarah, mendatangi makam para orang tua atau berziarah ke makam orang tua kepada leluhur mereka setahun sekali. Terus ini Pak, mohon maaf nih, mungkin kalau misalnya ada salah-salah pertanyaan ya dimaklumi saja karena saya tidak tahu Pak. Ini artinya bisa dikatakan permanennya begini di sini, gitu. Boleh tidak? Karena saya tadi melihat ada beberapa yang kosong, sudah dibongkar. Apakah dibongkar orang? Apakah memang diizinkan dibongkar? Misalnya keluarga pindah, merasa sulit untuk datang kemari, itu dibawa, bisa tidak? Oh, jadi secara umum memang itu hak ajasi daripada setiap orang. Ya bahwa mereka memang keluarga mereka yang mau pindah, mungkin tulang belulang daripada leluhur mereka mau dibawa ke Jakarta, berarti bisa gitu, ke kota besar, atau mereka mau bawa, mereka lakukan pembakaran sehingga mereka larungkan ke laut, itu sih sah-sah saja gitu. Tapi ya kita sebagai salah satu tokoh masyarakat yang ada di Rokan Hilir, di Bagan Siapiai, kami menghimbau juga kepada masyarakat Tionghoa kita, kalau bisa ya para leluhur mereka yang sudah dikubumikan di sini, yang sudah ditempatkan di sini, biarlah mereka tetap ada di sini. Ya, paling kita mengajak, mari kita tetap biarkan yang para leluhur itu tetap tenang di sini, nggak usah dipindahkan ke luar daerah. Paling setahun sekali, dikunjungi, berkunjunglah ke sini. Ya, paling tidak dengan berkunjung ke Rokan Hilir, berkunjung ke kampung halaman kita, paling tidak kepulangan kita, selain menyengguk kawan, sanak famili, paling tidak juga memberikan sedikit kontribusi kepada perekonomian yang ada di daerah ini. Betul, kawan-kawan kan dengar itu, mengapa ada baik buruknya dilakukan begitu, keuntungannya seperti itu. Semuanya tidak mampu, tetapi dikembalikan lagi kepada pihak keluarga. Kalau memang rasanya saran-saran dari daerah tadi seperti itu tidak bisa dilaksanakan, juga tidak ada paksaan ya Pak ya. Cuman sebaiknya begitu. Jadi kita himbau lah, ya mari kita berikan, ya kita bilang, ya dengan kita datang, kita pulang kan berarti kan kita yakin bahwa kampung kita masih ada. Tapi kalau semuanya orang pindah ke luar kota dan semuanya orang pindah ke kota besar, kampung ini akan ditinggal. Alangkah sedihnya
kalau kita sesekali kita ingat kepada kampung halaman kita dan kita mau pulang, ternyata kampung kita sudah nggak ada gitu. Jadi ya sangat disayang. Jangan seperti itu terjadi di Bagan Siapi Api. Oke, baik. Ini mungkin ya capek mungkin Bapak jelaskan untuk kami ya, teman ya. Terima kasih ini atas kesediaan Bapak. Nah, pertama pertanyaan saya itu terjawab. Pertama itu masalah makam yang di sana. Yang di sana yang ini bahwa ini kalau bahasa sederhananya ini yang baru datang untuk kalangan umum. Bukan dimakamkan namanya nih, disemayamkan di atas tanah, ditutupi daun nipah di dalam peti, kemudian 3 atau 4 tahun kemudian dipindahkan ke dalam gudang dengan ritual tertentu ya Pak, yang hanya ada di sini di Rokan Hilir, kemudian dipindahkan kemari dengan ritual-ritual tertentu, termasuk yang makam besar di sana Pak ya. Iya, betul. Punya mendiang Pak Olyong ya. Pak Olyong, Pak Olyong. Sebagai tokoh masyarakat juga pengurus. Boleh, kami boleh lihat ke sana. Pak Olyong mendiang ya, mendiang Olyong ini dengan istrinya. Sebelah sana juga termasuk sana. Berarti ini, nah ini Pak yang saya bilang. Ada yang kosong tadi. Ya, tadi waktu masuk ini sudah dibawa keluarganya, mungkin sudah mau udah dipindah ke luar kota. Biasanya seperti itu. Ya kalau yang ini, yang besar ini memang tempat makamnya Pak Olyong. Kebetulan juga beliau adalah ketua daripada Yayasan Swastika ini kemarin sebelum beliau meninggal. Jadi mungkin bentuk penghormatan lah. Dibuat seperti pakai pelataran begini. Dikasih tempat yang luas, ya, dikasih lokasi yang cukup, sehingga dia bisa menata makamnya ini dengan keluarga, bisa menata makamnya dengan selera mereka. Gitu. Ya. Ini boleh dinaiki Pak? Boleh, nggak apa-apa. Ini boleh ya dinaiki. Seperti monumen ini Pak ya. Luas juga. Berarti posisi yang tempat mendiang Bapak Olyong ini sama juga dengan yang sebelah sana. Jadi kalau yang sebelah sana kan orang-orang biasa, yang mungkin secara ekonomi mereka mampu, mereka bisa bangun permanen seperti itu. Kalau di sisi sebelah sini orang-orang yang berkontribusi. Iya, di sini adalah orang-orang pengurus yang dekat, ya pengurus daripada yayasan, tokoh-tokoh masyarakat yang diberikan tempat karena di sini dekat dengan jalan utama, ya jangkauannya juga dekat. Jadi kemudahan itulah yang diberikan saya kira. Jadi sekali lagi Pak, terima kasih telah bersedia menemani kami. Bukan hanya menemani, menjawab semua pertanyaan karena biasanya kami datang ke suatu tempat hanya melihat-lihat kemudian pulang. Ini datang melihat-lihat, diizinkan pula masuk, dijelaskan lagi, itu kan luar biasa. Saya lihat Bapak juga dengan suka hati bercerita, kami sangat menghargai itu Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari cerita yang kita sampaikan kali ini. Tidak ada maksud untuk membesar-besarkan suatu suku, apalagi mengkerdilkannya. Maksud kita menjelaskan, siapa tahu kawan-kawan berkunjung ke sini mau berfoto-foto, di sini kan diizinkan Pak ya. Nah, sekali lagi terima kasih. Jangan lupa kalau ada informasi yang lain yang perlu disampaikan di sini, disampaikan saja di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.